Langit pagi begitu lembut, berwarna pucat seperti air susu yang dituangkan ke dalam teh. Daun-daun bergoyang pelan di halaman rumah kecil yang rindang, sementara embun masih bertengger tenang di ujung-ujung tanaman lidah mertua yang berderet rapi di pinggir teras. Sarah duduk di bangku kayu panjang, mengenakan daster biru langit dengan motif bunga kecil. Rambutnya disanggul seadanya, menyisakan beberapa helai yang terlepas di sisi pelipis. Tangannya memegang cangkir putih berisi teh hangat, sementara matanya menatap halaman dengan pandangan kosong, bukan karena tidak berpikir, tapi justru karena pikirannya penuh oleh hal-hal kecil yang tak sempat diucapkan. Rumah tempat ia tinggal berdiri di ujung jalan yang tenang. Tidak besar, tapi cukup nyaman dan bersih. Dindingnya dicat krem lembut, dan jendela-jendelanya dipenuhi tirai tipis warna putih gading yang selalu berkibar setiap angin datang menyapa. Ia sudah tinggal di rumah itu selama 3 tahun terakhir. Bukan rumah warisan, bukan pula rumah yang penuh cerita masa kecil, tapi rumah itu adalah satu dari sedikit tempat di dunia yang ia bangun dari nol dengan tangannya sendiri. Setiap sudutnya menyimpan kerja keras dan kesabaran. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, dimulai dengan rutinitas yang sederhana. Sarah bukan tipe wanita yang suka tergesa-gesa. Ia bangun sebelum matahari benar-benar terbit, menyalakan lampu dapur, dan mulai memasak sesuatu yang ringan, kadang bubur, kadang roti panggang dengan mentega. Ia bukan juru masak profesional, tapi dapurnya adalah tempat di mana ia merasa paling damai. Seusai menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri, ia akan menyapu halaman, menyiram tanaman, lalu duduk di bangku kayu favoritnya sambil menikmati teh. Begitulah pagi-pagi Sarah, tenang, tertata, tanpa suara. Meski dari luar hidupnya tampak tenang dan tanpa gejolak, sebenarnya Sarah menyimpan banyak kisah di balik tatapannya yang kalem. Ia bukan perempuan muda lagi, tapi juga belum tua. Di usia 32 tahun, ia sudah melewati lebih banyak hal daripada sebagian besar wanita seumurannya. Namun, Sarah bukan tipe yang suka menceritakan luka atau prestasi. Ia memilih menyimpannya dalam diam, dan membiarkan waktu berbicara. Beberapa tetangga mengenalnya sebagai perempuan yang ramah, tapi tidak mudah didekati. Ia selalu menyapa dengan sopan, membantu saat dibutuhkan, namun tetap menjaga jarak. Ada aura kedewasaan yang memancar darinya, seperti embun pagi yang indah tapi tak bisa digenggam. Sarah tinggal sendiri. Tidak ada orang tua, tidak ada saudara kandung yang menetap bersamanya. Rumahnya sunyi, tapi ia tidak pernah mengeluh. Dalam keheningan itu, ia menemukan ruang untuk mendengar suara hatinya sendiri. Ia tidak pernah merasa kesepian. Meski malam-malamnya hanya diisi dengan suara detik jam dinding dan bunyi lembut hujan di luar jendela. Di sudut ruang tengah, ada rak buku tinggi berisi novel dan jurnal bisnis. Sarah punya kebiasaan membaca sebelum tidur, dan sering menandai halaman dengan sticky notes warna-warni. Ia juga mencatat hal-hal penting dalam buku kecil, ide-ide untuk usahanya, renungan harian, atau sekadar kutipan yang ia baca dan menyentuh hatinya. Yang paling menarik dari Sarah bukanlah gaya berpakaiannya, atau cara ia berjalan, atau senyum tipisnya yang jarang tampak. Tapi justru pada kedewasaan yang tumbuh di balik sorot matanya. Tatapan yang pernah melihat kehancuran, tapi memilih tetap lembut. Sarah adalah pemilik dari sebuah restoran. Restoran itu tidak megah saat pertama kali ia pegang. Dulunya hanyalah tempat makan sederhana dengan beberapa kursi plastik dan meja yang dilapisi taplak lusuh. Ia mengambil alih tempat itu dari seorang wanita tua yang hendak pensiun. Dengan tabungan seadanya dan keberanian yang tidak bisa dijelaskan, ia memutuskan untuk mengubah tempat itu menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar tempat makan. 3 tahun kemudian, restoran itu berubah wajah. Tanpa bantuan dari investor besar, tanpa koneksi pejabat atau selebriti, Sarah membangunnya dengan kesabaran luar biasa. Ia belajar tentang manajemen restoran, merancang ulang interior, dan menyeleksi sendiri semua menu yang akan disajikan.
Ia bukan koki utama, tapi ia ikut mencicipi setiap masakan hingga menemukan rasa yang cocok dengan hatinya. Kini, restoran itu memiliki 2 lantai, dengan pencahayaan hangat dan pelayanan yang elegan. Banyak pengunjung datang tak hanya karena makanan, tapi karena suasananya yang menenangkan. Sarah tidak menaruh fotonya dimanapun. Ia tidak suka menonjolkan diri. Para pelanggan mengenalnya hanya sebagai ibu pemilik, atau kadang hanya Bu Sarah. Pekerja di restorannya sangat menghormatinya. Ia memperlakukan mereka seperti keluarga. Setiap awal bulan, ia menyempatkan waktu untuk makan siang bersama seluruh tim. Bukan formalitas, tapi bentuk kedekatan yang tulus. Namun begitu, hidup Sarah bukan hanya tentang restoran. Ada sisi lain dalam dirinya yang tak semua orang tahu. Ia senang mendengarkan musik klasik, menulis catatan pendek setiap malam, dan sesekali menjahit baju sendiri. Ia tidak banyak keluar rumah kecuali untuk urusan penting. Ia bukan orang yang suka keramaian, tapi juga tidak takut kesepian. Meski sudah lama tinggal sendiri, Sarah tetap menjaga rumahnya seperti menanti tamu datang kapan saja. Ia tidak membiarkan sudut-sudut rumah berdebu atau berantakan. Ia percaya, rumah adalah cerminan batin seseorang, dan batinnya harus tetap bersih, meski dunia di luar sering kali kotor. Ada satu foto kecil di meja ruang tengah. Foto seorang wanita muda berambut pendek dan senyuman yang manis. Di balik foto itu tertulis, "Untuk Sarah, wanita paling kuat yang aku kenal." Foto itu adalah milik sahabatnya, Rani, yang kini sudah tinggal di luar negeri. Mereka jarang bertemu, tapi Sarah selalu menyimpan foto itu di tempat yang mudah dilihat. Bagi Sarah, kenangan tak butuh banyak bentuk, cukup satu yang bermakna, lalu disimpan selamanya. Menjelang siang, Sarah berganti pakaian. Ia mengenakan blus putih bersih dan celana panjang bahan. Simpel, tapi rapi. Ia mengikat rambutnya ke belakang dan mengambil tas kerja kecil. Hari ini, ia berencana untuk datang lebih awal ke restoran. Ada beberapa hal yang ingin ia cek sebelum tamu mulai berdatangan. Saat ia keluar rumah, matahari mulai meninggi. Tapi udara masih sejuk. Jalanan sepi. Hanya sesekali motor melintas pelan. Sarah melangkah mantap, membiarkan suara sepatunya memantul di trotoar. Ia naik taksi seperti biasa, duduk di belakang dan menikmati perjalanan sambil memandang keluar jendela. Di dalam pikirannya, tidak ada keraguan. Tidak ada kenangan yang membebani. Hanya satu tujuan, membuat hari ini berjalan baik. Dan begitulah hari-hari Sarah berjalan. Tanpa gemuruh, tanpa sorotan, tapi penuh makna. Hidupnya mungkin tampak sederhana bagi orang lain. Tapi di dalam kesederhanaan itu, ada kekuatan yang diam. Seperti laut di pagi hari, tenang di permukaan, tapi dalam dan luas di dalamnya. Langit siang itu perlahan berubah dari biru pucat menjadi putih cerah. Taksi yang ditumpangi Sarah meluncur tenang menyusuri jalan kota. Lalu berhenti tepat di depan sebuah bangunan berfasad kaca yang memantulkan cahaya matahari. Di sisi kiri pintu utama, papan nama restoran terpampang dengan huruf-huruf elegan. Savannah, sebuah nama yang Sarah pilih sendiri, terinspirasi dari ketenangan bentang alam yang pernah ia lihat di buku geografi masa kecil. Begitu turun dari mobil, Sarah mengangguk sopan pada petugas keamanan yang menyambutnya dengan senyum. Ia melangkah masuk lewat pintu samping, melewati lorong kecil yang hanya digunakan oleh staf. Ini adalah kebiasaan kecil yang tak pernah ia ubah. Masuk dari pintu belakang, melihat langsung suasana dapur sebelum memeriksa lantai utama. Begitu pintu dapur terbuka, aroma harum langsung menyergap hidungnya. Perpaduan antara tumisan bawang putih, kaldu yang mendidih, dan roti yang baru keluar dari oven. Aktivitas di dapur sudah berlangsung sejak pagi, dan para staf tampak sibuk di posisinya masing-masing. "Selamat siang, Bu Sarah," seru Wati, kepala dapur yang sudah bekerja bersamanya sejak awal restoran berdiri.
Sarah mengangguk sambil tersenyum. Selamat siang. Gimana? Persiapan hari ini lancar? Lancar, Bu. Hari ini pesanan khusus ada 2 grup, masing-masing 5 orang. Menu sudah kami siapkan, tinggal finishing nanti jam 1. Sarah mengambil catatan kecil dari saku tasnya. Ia melihat daftar pesanan dan mencocokkannya. Jangan lupa untuk plating yang spesial buat tamu langganan dari kantor itu ya. Mereka suka perhatian pada detail. Siap, Bu. Sarah berjalan pelan menyusuri dapur, memperhatikan satu persatu meja kerja, mencicipi saus yang tengah diaduk oleh salah satu juru masak, dan memberi saran halus pada penyajian salad yang menurutnya butuh warna lebih segar. Sarah tidak pernah membentak staf. Ia percaya bahwa teguran yang lembut jauh lebih efektif daripada kata-kata tajam. Dan karenanya, meski ia tegas, para pekerja menghormatinya bukan karena takut, melainkan karena merasa dihargai. Setelah berkeliling dapur, Sarah naik ke lantai 2, tempat ia biasa bekerja dan menerima tamu penting. Ruangan itu tidak besar, tapi nyaman. Ada meja kerja dari kayu jati, kursi empuk, serta rak buku kecil di sudut. Dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan berwarna hangat. Di balik meja, sebuah jendela besar menghadap ke jalan utama. Dari sana ia bisa melihat siapa saja yang masuk ke restoran, tanpa perlu muncul ke lantai 1. Ia duduk perlahan, membuka laptop, dan mulai meninjau laporan mingguan dari manajer operasional. Ia mencatat beberapa hal, lalu membalas beberapa email. Sambil mengetik, pikirannya melayang pada masa-masa awal ia membangun restoran ini. Masa-masa yang tidak mudah, penuh penolakan dan keraguan. Dulu, saat pertama kali ia menyampaikan ide membuka restoran pada kenalannya, tak banyak yang percaya. Beberapa bahkan menyarankan agar ia membuka usaha kecil saja, seperti catering rumahan atau toko kue. Tapi Sarah punya visi yang lain. Ia tidak hanya ingin menjual makanan, tapi juga suasana dan pengalaman. Ia ingin menciptakan tempat yang membuat orang merasa pulang, meski hanya untuk makan siang sebentar. Dan kini, 3 tahun berlalu, Savannah menjadi salah satu restoran yang disegani. Bukan karena kemewahan semata, tapi karena kehangatan yang terasa nyata. Semua itu tak lepas dari ketekunan Sarah. Dan tentu, luka-luka yang pernah ia jahit diam-diam, yang memberinya kekuatan untuk terus berdiri. Pukul 1 siang, Sarah turun ke lantai utama. Restoran mulai ramai. Beberapa tamu duduk di sofa dekat jendela. Sebagian lainnya sudah memesan makanan. Musik instrumental mengalun lembut di latar, menciptakan suasana yang tenang. Bu Sarah, tamu dari perusahaan tadi sudah datang. Bisik Santi, supervisor layanan. Mereka minta meja favorit. Sarah mengangguk dan segera berjalan menghampiri meja tersebut. Ia menyapa dengan ramah, bertanya sedikit tentang pekerjaan mereka, lalu meninggalkan mereka agar bisa menikmati hidangan tanpa merasa terganggu. Ia tidak suka terlalu mencampuri, tapi selalu hadir saat dibutuhkan. Hari itu berlalu cukup lancar. Tidak ada komplain, tidak ada insiden. Seperti hari-hari sebelumnya, segalanya berjalan rapi. Namun, ada satu hal yang mengganjal di hati Sarah. Sore menjelang, dan langit mulai memerah. Setelah mengawasi restoran hampir seharian, Sarah duduk sebentar di balkon kecil di lantai 2, menghadap matahari yang perlahan tenggelam. Di tangannya, secangkir kopi yang mulai mendingin. Dari atas balkon itu, ia melihat beberapa pasangan datang, beberapa keluarga, dan sesekali seorang diri. Dan tiba-tiba, hatinya terasa sunyi. Ia tidak kesepian. Tapi ada sesuatu dalam sorot mata para tamu yang mengingatkan pada dirinya sendiri. Seseorang yang pernah datang ke sebuah tempat asing, berharap menemukan kehangatan, namun pulang dengan hati yang tetap kosong. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan menghembuskannya perlahan. Tidak semua luka bisa disembuhkan oleh waktu, tapi waktu mengajarkan bagaimana bertahan.
Telepon di kantongnya bergetar pelan. Sebuah pesan dari Rani masuk. Sar, aku bermimpi tentang kamu semalam. Kamu di tempat yang tinggi, tapi wajahmu tetap tenang seperti biasa. Nanti kita video call, ya. Sarah tersenyum tipis. Hanya Rani yang bisa menembus sisi terdalam dirinya tanpa harus berkata banyak. Ia membalas dengan singkat. Nanti malam. Aku cerita, ya. Malam mulai turun. Lampu-lampu di restoran menyala satu persatu, menciptakan suasana hangat yang menenangkan. Sarah berdiri di balik jendela, memperhatikan restoran yang dulu hanya mimpi, kini berdiri nyata. Namun, jauh di dalam dirinya, ia tahu, hidup tidak selalu tenang seperti sore ini. Ada badai yang pernah datang, dan mungkin akan datang lagi. Tapi ia sudah belajar satu hal penting. Ia tidak akan lari. Hujan gerimis turun malam itu. Butir-butirnya jatuh pelan di atas jendela kamar Sarah, membentuk pola-pola yang seperti sedang menari mengikuti alunan musik klasik yang diputar dari speaker kecil di atas meja. Di seberang jendela, lampu kota tampak temaram. Sarah duduk di sofa ruang tamu kecilnya, mengenakan sweater abu-abu lembut, dengan rambut yang digelung asal. Secangkir teh melati mengepul di tangan, menebar aroma yang menenangkan. Telepon genggamnya tergeletak di pangkuan, dan layar yang menyala menunjukkan nama, Rani. Panggilan video itu disambut dengan senyum lebar dari perempuan yang sudah seperti saudara sendiri baginya. Rambut Rani diikat tinggi, dan ia tampak sedang berada di ruang tidurnya, duduk bersila di atas karpet dengan laptop terbuka di sebelah. Kamu kelihatan capek, komentar Rani sambil mengedipkan mata. Sarah mengangkat alis. Kamu bilang mimpi tentang aku tinggi, sekarang bilang aku capek. Aku harus senang atau sedih? Rani tertawa renyah. Itu artinya kamu sedang berada di puncak, tapi tetap manusia. Capek itu wajar. Apalagi kamu kerja kayak nggak punya tombol berhenti. Sarah tertawa pelan, lalu menyeruput tehnya. Aku cuma ingin semuanya berjalan seperti yang sudah kubayangkan. Aku bukan orang yang bisa cuek lihat hal-hal kecil yang kurang pas. Kamu memang begitu dari dulu. Perfeksionis berdarah dingin. Ejek Rani dengan senyum sayang. Mereka tertawa bersama. Sudah lama mereka tak berbincang panjang seperti ini. Sejak Rani pindah ke kota lain karena pekerjaan, mereka hanya sesekali bertemu, dan lebih sering mengandalkan telepon. Tapi tidak sekalipun jarak memudarkan kedekatan mereka. Kamu masih sering mimpiin dia? Tanya Rani pelan. Kali ini nadanya berubah serius. Sarah terdiam. Tangan yang memegang cangkir tiba-tiba terasa berat. Ia menatap layar, mencoba menjawab tanpa benar-benar bicara. Kadang, jawabnya akhirnya. Tapi bukan mimpi yang menyakitkan. Lebih seperti kenangan yang tidak tahu kapan harus pergi. Rani mengangguk, tak memaksa lebih. Aku nggak marah sama dia lagi, lanjut Sarah. Aku cuma merasa ada bagian dari hidupku yang pernah penuh, lalu tiba-tiba kosong. Dan kamu tahu rasanya mencoba mengisi kekosongan itu pakai hal-hal lain? Kerja, kesibukan, teman, bahkan makanan. Mungkin karena kamu memang benar-benar sayang. Sarah tertawa lirih. Atau mungkin aku terlalu keras kepala. Aku percaya pada janji. Dan ketika itu patah, aku bingung harus percaya pada apa lagi. Mereka terdiam sejenak. Hanya suara hujan dan musik klasik yang terdengar di sela-sela. Kamu sudah jauh berkembang, Sar, kata Rani lembut. Kamu kuat. Dan yang lebih penting, kamu tidak membiarkan dirimu jadi pahit. Sarah mengangguk pelan. Aku mencoba, Ran. Tapi, tetap ada momen-momen di mana aku merasa seperti berdiri di dua dunia. Satu kaki di masa lalu, satu lagi di hari ini. Dan aku belum benar-benar tahu, harus melangkah kemana. Rani menatapnya penuh kasih. Kamu nggak sendirian. Aku di sini. Selalu. Malam itu,
Setelah panggilan ditutup, Sarah duduk lama dalam keheningan. Pikirannya kembali melayang pada rumah lamanya, tempat di mana segalanya pernah terasa utuh. Tempat ia pernah merajut masa depan dengan tangan sendiri. Ia ingat betapa hangatnya aroma kayu dari rak buku kecil di ruang keluarga. Bagaimana suara hujan dulu terdengar akrab di atap seng yang kini entah di mana. Ia ingat suara tawa di meja makan, dan aroma sup hangat yang selalu disiapkannya setiap akhir pekan. Tapi dari semua itu, yang paling membekas adalah kehilangan yang tidak pernah diberi penjelasan. Esok paginya, Sarah terbangun dengan kepala yang sedikit berat. Tapi tubuhnya tetap bangkit dengan cepat. Seperti biasa, ia merapikan tempat tidur, menggulung tirai jendela, lalu menyiram tanaman di balkon kecilnya. Ada kelegaan yang sederhana dalam rutinitas. Seakan segala yang semrawut dalam pikiran bisa diredam oleh keteraturan pagi. Sampai di restoran, ia langsung menuju dapur. Hari itu adalah jadwal pelatihan untuk 3 staf baru. Sarah sendiri yang memilih untuk mengajar langsung sesi awal, karena ia percaya bahwa kesan pertama selalu menentukan. Di ruang pelatihan kecil di lantai 2, ia berdiri di depan 3 wajah muda yang penuh semangat dan gugup. Ia membuka sesi dengan senyum lebar. "Saya Sarah. Kalian boleh panggil saya Bu Sarah, atau cukup Bu, kalau lebih nyaman. Di tempat ini, kita bekerja bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan hati." Ia menatap mereka satu persatu. Restoran ini bukan cuma soal makanan, tapi tentang suasana, tentang perhatian kecil, tentang bagaimana tamu merasa disambut dan dihargai. Jadi, tugas kalian bukan hanya menyajikan, tapi membuat orang merasa diterima. Salah satu dari mereka, gadis muda berambut pendek, mengangkat tangan ragu. "Ibu, kenapa ibu sendiri yang mengajar kami? Padahal, ibu pemiliknya, kan?" Sarah tersenyum. Pertanyaan itu sering muncul. Karena aku pernah ada di posisi kalian. Karena aku tahu rasanya jadi orang baru yang tidak dianggap. Dan karena aku percaya, semua orang berhak merasakan bahwa mereka penting, sejak hari pertama. Pelatihan berjalan dengan hangat. Sarah memandu mereka mengelilingi restoran, menjelaskan filosofi desain, warna, hingga cara berbicara kepada tamu yang sedang kecewa. Ia bahkan menunjukkan titik-titik kecil yang sering diabaikan, seperti cara meletakkan sendok agar tidak bersuara, atau cara membungkuk saat menyajikan minuman tanpa mengganggu percakapan tamu. Hari itu berakhir dengan rasa lega dan hangat. Dan bagi Sarah, melihat semangat dalam mata para staf baru membuatnya merasa hidup. Malamnya, setelah restoran tutup dan semua staf pulang, Sarah duduk di meja ujung ruangan. Sendiri. Ia membuka buku catatan tua dari rak kecil yang tersembunyi di balik lemari. Di sana, ada tulisan tangannya bertahun-tahun lalu. Catatan-catatannya tentang mimpi, tentang impian punya tempat yang bisa jadi rumah bagi siapa saja yang datang. Dan di halaman terakhir, tertulis satu kalimat sederhana. "Kelak, aku ingin orang yang pernah meninggalkanku tahu, aku tidak pernah benar-benar hancur." Sarah menyentuh tulisan itu dengan jemari yang gemetar. Bukan karena marah, tapi karena rindu. Beberapa malam setelah pelatihan staf baru itu, Sarah kembali ke rumah dengan langkah sedikit melambat. Ada sesuatu dalam udara malam yang membuatnya teringat pada masa-masa silam. Aroma hujan yang menggantung di langit kelabu yang seperti menahan tangis, dan suara burung malam yang terdengar jauh. Setibanya di rumah, ia membuka laci meja kecil di sudut ruang tamu. Laci itu seperti harta karun kecil miliknya, isi yang tak semua orang tahu keberadaannya. Di dalamnya tersimpan tumpukan kartu pos usang, beberapa foto yang sudah mulai memudar, dan sebuah amplop berwarna krem. Di dalam amplop itulah, tersimpan kenangan yang dulu ia kira tak akan pernah ia sentuh kembali. Tangannya gemetar pelan saat membuka lembaran surat itu. Tulisan tangan yang ia kenal betul.
Huruf demi huruf yang dulu begitu membuatnya jatuh cinta, kini terasa seperti bayangan dari kehidupan lain. Sarah, kalau nanti kamu membaca ini, mungkin kamu sedang ragu. Tapi aku ingin kamu percaya. Aku akan selalu di sini, mendampingimu, mendengarkanmu, dan mencintaimu tanpa syarat. Apapun yang terjadi, kamu rumahku. Itu singkatan dari Arman. Pria yang dulu bukan hanya menjadi kekasih, tetapi juga sahabat, pendengar, dan penguat hidupnya. Pria yang dulu mengatakan bahwa dunia ini tak perlu sempurna, selama mereka bisa menertawakan kekacauan bersama. Sarah menutup surat itu perlahan, lalu membaringkan tubuhnya di sofa. Ia membiarkan pikirannya kembali menyusuri lorong waktu, ke masa ketika semuanya masih sederhana, masih utuh. Itu adalah musim hujan yang sama, beberapa tahun lalu. Sarah masih bekerja sebagai barista di sebuah kedai kopi kecil. Ia belum punya apa-apa selain semangat dan keinginan kuat untuk belajar. Di sanalah pertama kali ia bertemu Arman, seorang pelanggan yang selalu memesan teh chamomile dengan 2 sendok madu dan membaca buku klasik di sudut ruangan. "Kenapa nggak minum kopi seperti orang normal lainnya?" tanya Sarah waktu itu, dengan nada bercanda. Arman menoleh dari bukunya, tersenyum tipis. "Karena aku lebih suka tenang daripada terjaga." Jawaban itu membuat Sarah tertawa, dan sejak hari itu, mereka selalu berbincang. Obrolan kecil menjadi percakapan panjang. Tawa menjadi janji untuk bertemu lagi. Dan hari demi hari, Sarah mulai menantikan ketukan lonceng di pintu yang menandakan Arman datang. Mereka bukan pasangan yang ribut dengan bunga atau coklat. Tidak ada kencan mahal atau hadiah istimewa. Tapi setiap sore yang mereka habiskan bersama di halte, atau di taman kecil dengan roti isi seadanya, terasa seperti milik dunia mereka sendiri. Arman sering menulis puisi untuk Sarah. Puisi-puisi yang tidak rumit, tapi menyentuh. "Kamu bukan matahari, tapi kamu bisa membuat hujan terasa hangat." Mereka tumbuh bersama. Sarah mulai menyimpan tabungan sedikit demi sedikit, mengikuti kursus memasak di akhir pekan. Arman bekerja sebagai editor lepas, kadang uangnya pas-pasan, tapi ia tak pernah pelit soal dukungan. Ia membelikan Sarah buku resep bekas, membantu menilai rencana menu, bahkan jadi kelinci percobaan untuk masakan Sarah yang kadang terlalu asin atau hambar. Dan pada malam ulang tahun Sarah yang ke-27, Arman memberinya sesuatu yang lebih dari hadiah. Cincin sederhana, diselipkan di antara halaman tengah buku berjudul To the Lictose. "Aku belum bisa janjikan rumah besar," katanya dengan suara parau. "Tapi aku bisa janjiin pulang. Setiap hari, aku akan pulang ke kamu." Malam itu, di kamar kecil yang sempit dan lampu redup, Sarah menangis. Bukan karena sedih, tapi karena percaya. Ia benar-benar percaya. Tapi dunia, seperti yang ia tahu kemudian, tidak berjalan lurus. Hidup punya cara menyelipkan tikungan di tengah jalan yang lurus. Rintangan datang tak selalu berupa badai besar. Kadang hanya sebuah celah kecil, yang jika tak hati-hati, bisa merobek segalanya dari dalam. Dan seperti yang sering Sarah katakan kepada dirinya sendiri sekarang, yang paling menyakitkan dari kehilangan adalah ketika kita kehilangan tanpa tahu kita sudah kehilangannya sejak kapan. Pagi itu, setelah malam yang penuh kenangan, Sarah berdiri di depan kaca. Ia menatap wajahnya sendiri. Garis halus mulai terlihat di sekitar mata, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang tidak ada dulu. Ketegasan, kematangan, ketangguhan. Ia menyisir rambutnya perlahan, merapikan blazer krem yang ia kenakan, dan mengambil kunci mobil dari meja. Sudah waktunya menyambut hari baru. Restoran sedang ramai ketika ia tiba. Ada satu tamu penting yang dijadwalkan datang, seorang pengusaha muda yang kabarnya tertarik berinvestasi dalam jaringan restoran lokal. Sarah mempersiapkan ruang VIP, memastikan detail terkecil dari bunga meja, suhu ruangan, sampai iringan musik. Namun,
Di tengah kesibukan itu, seorang staf mendekat dengan ekspresi ragu. Bu Sarah, ada tamu yang agak keras. Dia tidak terima ketika kami minta menunggu sebentar. Katanya dia kenal pemilik restoran dan ingin langsung duduk di area jendela. Sarah menghela napas pendek. Situasi semacam itu bukan hal baru, tapi ia tetap menjaga sikap. Baik, aku turun. Dan ketika Sarah melangkah menuruni tangga spiral menuju lantai utama restoran, ia belum tahu bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari yang tak pernah ia duga. Sebuah titik balik, yang diam-diam mulai mengintai dari balik keramaian. Langkah Sarah menuruni tangga terdengar ringan, namun setiap detaknya membawa degup yang tak biasa. Ia sudah terbiasa menghadapi pelanggan dengan macam-macam karakter, yang cerewet, yang pemarah, bahkan yang berpura-pura tahu segalanya. Tapi ada sesuatu dalam nada suara staf tadi yang membuatnya sedikit lebih waspada. Ruang makan utama restoran hari itu ramai. Gelas berkilau di bawah lampu gantung kristal. Suara percakapan lembut bersahut dengan alunan biola dari sudut ruangan. Semua berjalan nyaris sempurna, kecuali satu titik kecil di dekat jendela besar yang menghadap jalan. Seorang wanita berdiri di sana. Posturnya tinggi, rambutnya hitam sebahu, berpakaian elegan namun mencolok. Ia mengenakan gaun merah terang dengan sepatu hak tinggi yang bahkan saat berdiri pun tampak seperti ingin menguasai seluruh ruangan. Di sebelahnya, berdiri seorang pria. Pria itu tampak kikuk, sesekali menunduk, seolah tak nyaman dengan perhatian yang mereka tarik. Begitu Sarah mendekat, wanita itu mendongak. Dan dalam sekejap, waktu seakan berhenti. Mata mereka bertemu. Seketika udara di sekeliling Sarah terasa lebih berat. Tidak, bukan karena wanita itu, tapi karena pria di sebelahnya. Pria dengan senyum yang dulu pernah ia jaga. Pria yang pernah berjanji akan selalu pulang padanya. Pria yang dulu adalah suaminya, Arman. Seketika, kenangan yang baru semalam ia peluk dalam diam, kini berdiri nyata di depannya, bersama perempuan lain, dalam kenyataan yang pahit dan dingin. Namun Sarah tidak mengubah ekspresinya. Tidak satupun raut emosi ia tunjukkan. Ia melangkah maju dengan tenang, seperti biasa. "Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, suaranya stabil. Wanita itu mengangkat dagu, sinis. "Akhirnya, ada juga yang punya jabatan yang cukup tinggi di sini untuk melayani kami." Sarah tersenyum tipis. "Maaf atas ketidaknyamanannya. Kami hanya ingin memastikan semua tamu mendapatkan pengalaman terbaik. Silakan duduk. Anda ingin di meja jendela?" Wanita itu menoleh ke Arman, lalu kembali menatap Sarah. Tatapannya seperti mengukur, menguji. Dan seolah mendapatkan sebuah kesimpulan, ia tersenyum menyeringai. "Lucu. Ya, tempat ini megah, tapi pelayanannya lelet. Untung aku sabar," katanya, lalu menepuk pelan tangan Arman. "Sayang, kamu sabar banget sih. Aku aja udah hampir ngamuk tadi." Arman hanya tersenyum lemah. Ia belum mengucap sepatah kata pun sejak mereka tiba. Sarah mengangguk, lalu memberi isyarat ke staf untuk mengantar mereka ke tempat duduk. Ia mundur perlahan, menjaga sikapnya tetap netral, meski dadanya terasa sesak oleh campuran rasa getir dan kenyataan yang menyayat. Ia kembali ke lantai atas, ke ruang kerjanya. Baru ketika pintu tertutup dan ia sendirian, napasnya tercekat. Ia menatap bayangannya di kaca jendela. Mata itu, yang semalam memandangi surat cinta lama, kini memandangi kenyataan, bahwa cinta itu tak lagi tinggal. Tapi Sarah tahu, ini belum akhir dari segalanya. Ini baru awal dari sebuah lembar baru yang lebih sulit, lebih tajam. Namun ia juga tahu, dirinya bukan lagi perempuan yang dulu menangis saat ditinggal. Ia adalah pemilik restoran ini. Ia membangunnya dari nol. Ia berdiri di atas keringat dan keteguhan hatinya sendiri.
Dan jika semesta berkonspirasi untuk mempertemukannya kembali dengan masa lalu dalam bentuk serapu itu, maka ia akan menatapnya dan menahan kepala tetap tegak. Sore hari itu, Sarah tak kembali ke lantai bawah. Ia menyerahkan segalanya pada asistennya, Nina, untuk menangani jam makan malam. Ia memilih diam di ruang belakang, menulis catatan kecil untuk perencanaan menu esok hari, mencoba menyibukkan diri dengan daftar pengeluaran mingguan, dan sesekali menyesap teh hangat, tanpa madu seperti dulu. Tapi saat malam menjelang, dan sebagian besar tamu mulai pulang, Nina mengetuk pintu ruangannya. "Bu Sarah, tamu yang tadi, mereka masih di bawah." Wanita itu sempat membuat kegaduhan kecil dengan salah satu pelayan kita, Mia. Tampaknya dia sengaja menjatuhkan piring dan memarahi Mia karena alasan sepele. Sarah menatap Nina dengan mata tajam namun tenang. "Mia baik-baik saja." "Iya, dia cuma kaget dan sedikit menangis. Tapi kami sudah tenangkan." Sarah berdiri. Ia melepas blazer, menggulung lengan kemejanya. Wajahnya tak menunjukkan gejolak emosi, hanya ketegasan yang perlahan muncul dari sorot matanya. Ia berjalan menuruni tangga. Setiap langkahnya menggemakan sesuatu dalam dirinya. Bukan dendam, tapi harga diri yang selama ini diam. Ketika ia sampai di lantai bawah, wanita itu masih berdiri, menuntut sesuatu pada kasir. Mia berdiri di samping, menunduk, matanya sembab. Sarah maju. "Ada masalah, Bu?" Wanita itu menoleh. Kali ini, bukan hanya sorot sinis yang terpancar dari matanya, tapi juga kekesalan yang sudah mengembang. "Kamu pemilik restoran ini, ya? Wah, hebat juga. Tapi sayang, pegawaimu payah. Ini, pelayan ini." Ia menunjuk Mia dengan jari gemetar karena marah, menjatuhkan piring dan hampir mengenai kaki aku. "Gimana sih? Mau restoran mewah tapi pelayanannya busuk?" Sarah menoleh ke Mia. Gadis muda itu menggeleng pelan sambil menahan tangis. Piring memang terjatuh, tapi Sarah tahu Mia terlalu cermat untuk ceroboh. Dan satu hal yang Sarah kenal dari perempuan di depannya adalah, ia gemar mengontrol situasi dengan cara yang rendah. Sarah mendekat. "Saya minta maaf kalau ada hal yang membuat Anda tidak nyaman. Tapi saya juga percaya pada staf saya. Dan saya yakin ini bukan kesalahan dia." "Oh, kamu bela-bela dia? Atau karena kamu?" Ia mendekat, dengan senyum congkak, lalu berbisik cukup keras untuk terdengar semua orang. "Masih belum move on dari suami yang sekarang jadi milik aku." Detik itu, semua terasa diam. Sarah tidak menjawab. Ia hanya menatap wanita itu, lalu berbalik sebentar ke arah pintu. Ia memberi isyarat ke satpam yang sejak tadi berdiri di dekat pintu masuk. "Pak Tono, tolong bantu ibu ini keluar dari restoran kami. Saya rasa tempat ini tidak cocok untuk tamu yang tidak tahu menghargai orang lain." Wanita itu terbelalak. "Apa? Kamu usir aku? Kamu gak tahu siapa aku?" Sarah tersenyum tipis. "Benar. Saya memang tidak tahu siapa Anda. Tapi saya tahu tempat ini milik saya. Dan saya tahu betul siapa yang pantas ada di dalamnya." Satpam mendekat dengan sopan, namun tegas. Arman yang sejak tadi diam akhirnya mencoba menengahi. "Sarah, tolong. Ini hanya kesalahpahaman." Sarah menoleh sekali. Untuk pertama kalinya, mata mereka benar-benar bertemu tanpa ragu. Dan di mata Arman, Sarah melihat sesuatu yang tak pernah ia sangka, rasa malu. "Sudah lewat waktunya kamu bicara seperti dulu, Arman," ucap Sarah pelan. "Sekarang aku bicara, dan kamu cukup dengarkan." Ia berbalik, lalu berjalan menjauh, kembali ke arah tangga. Ketika langkahnya meninggalkan ruangan itu, ia tahu ini bukan kemenangan. Tapi ini permulaan. Permulaan dari kembalinya harga diri, dan mungkin perjalanan baru yang lebih bermakna.
Pagi menyapa dengan langit berawan. Tidak terlalu cerah namun cukup hangat untuk membuat hati seseorang yang tenang tetap nyaman. Di dalam kamar apartemennya yang bergaya modern minimalis, Sarah duduk bersila di dekat jendela besar sambil menatap secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan aroma kuat. Ia belum menyentuhnya, hanya memandangi uapnya, seperti mengamati pikirannya sendiri yang perlahan-lahan mencoba menyatu kembali setelah kejadian semalam. Kejadian itu menjadi bahan bisik-bisik seluruh staf. Tak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa wanita yang datang penuh kemewahan dan arogansi itu adalah istri baru dari pria yang pernah menjadi suami pemilik mereka. Tapi tidak ada yang berani membicarakannya langsung ke Sarah. Semua memilih diam dan bekerja seperti biasa, seolah mereka tahu, Sarah bukan perempuan yang ingin dikasihani. Ia hanya ingin dihargai. Namun, satu hal yang tak bisa dihindari, perubahan dalam sorot mata Sarah. Ia tidak menangis. Tidak juga menunjukkan kemarahan. Tapi sejak malam itu, ada kilatan lain di balik matanya. Kilatan tajam yang muncul dari seseorang yang telah melalui api, dan sekarang belajar bagaimana menari di atas bara. Hari itu, Sarah tidak langsung pergi ke restoran. Ia duduk lama di ruang kerjanya di rumah, membuka-buka folder yang dulu ia abaikan. Proyek-proyek pengembangan restoran, rencana cabang baru, bahkan tawaran kerjasama dari beberapa nama besar. Dulu ia menundanya karena ingin fokus menjaga kualitas. Tapi kini, entah kenapa, ia merasa waktunya sudah datang. Ponselnya berdering. Nama di layar membuatnya terdiam sesaat sebelum mengangkat. Nina. Bu Sarah, maaf mengganggu. Tapi saya pikir ini perlu ibu tahu. Tadi pagi, seseorang dari media online lokal datang ke restoran. Mereka bilang ada yang mengirimkan rekaman semalam ke mereka. Adegan saat ibu meminta satpam mengusir wanita itu. Sarah terdiam. Dan mereka ingin mewawancarai ibu. Mereka bilang video itu viral. Bu, sudah tersebar di beberapa platform, bahkan ada yang repost di akun-akun besar. Tapi tidak ada yang menyebut nama ibu secara langsung. Hanya netizen sekarang lagi penasaran siapa sosok wanita pemilik restoran yang elegan saat dipermalukan lalu balas dengan wibawa. Begitu kata mereka. Sarah menghela napas. Ia tak pernah membayangkan dirinya akan menjadi topik viral. Apalagi karena hal seperti itu. Baik, Nina. Tolong jangan tanggapi siapapun dulu. Nanti aku akan ke sana dan kita bicara langsung. Setelah telepon ditutup, Sarah berdiri dan berjalan ke cermin. Ia menatap dirinya sendiri cukup lama. Dalam pantulan itu, ia melihat sosok perempuan yang bukan lagi istri dari seseorang. Bukan juga janda dari siapapun. Tapi perempuan yang berdiri karena dirinya sendiri. Bukan karena gelar. Bukan karena masa lalu. Tapi karena pilihan. Di restoran, suasana tidak terlalu ramai seperti malam biasanya. Tapi terlihat ada beberapa tamu yang datang bukan untuk makan, melainkan dengan ponsel di tangan. Mata mereka berkeliling mencari-cari, mungkin sosok yang tengah ramai dibicarakan di media sosial. Sarah datang dengan pakaian sederhana, blus putih dan celana panjang hitam. Ia tidak ingin terlihat seperti sedang tampil. Ia ingin tetap bekerja seperti biasa. Begitu tiba, para staf yang melihatnya langsung memberi hormat kecil. Ada yang tersenyum menyemangati. Ada pula yang menunduk hormat sebagai bentuk dukungan. Mereka semua tahu, pemilik restoran mereka bukan wanita biasa. Nina sudah menunggunya di ruang kantor. Di atas meja, laptop sudah menyala dengan beberapa tab terbuka. Salah satunya memperlihatkan video rekaman yang diambil secara diam-diam. Sudutnya agak miring, namun cukup jelas memperlihatkan pertengkaran semalam. Terlihat jelas bagaimana Sarah tetap tenang saat diludahi secara verbal dan diejek, lalu bagaimana ia dengan tenang meminta satpam mengusir si wanita. Komentar-komentar netizen membanjiri kolom di bawahnya. Wah, ini baru elegan. Gak perlu teriak-teriak,
Cukup senyum dan arahkan satpam. Gaya dan tenang. Simbaknya gak tahu dia sedang memalukan dirinya sendiri. Salut banget. Owner restoran. Dan jelas dia punya wibawa. Salut, Bu Sarah, meskipun kita belum tahu siapa nama ibu ini. Sarah memandang Nina. Ini bisa jadi pisau bermata dua. Nina mengangguk. Saya tahu, Bu. Tapi sejauh ini, komentar publik sangat positif. Dan beberapa jurnalis yang ingin wawancara juga cukup sopan. Mereka bilang hanya ingin tahu pandangan ibu atas kejadian ini. Sarah tersenyum kecil. Aku tidak tertarik jadi viral karena luka lama. Tapi, mungkin ini waktunya kita naik level. Nina menaikkan alis, penasaran. Aku ingin kita segera aktifkan kembali rencana cabang baru. Tapi bukan hanya restoran. Aku ingin buka sekolah kuliner. Tempat di mana kita bisa melatih chef muda, pelayan profesional, barista, semua yang punya passion tapi tak punya peluang. Nina menatap Sarah dengan mata berbinar. Saya akan mulai siapkan presentasinya. Dan hari itu, arah langkah Sarah berubah. Tidak lagi sekadar bertahan dari masa lalu, tapi membangun masa depan yang lebih besar, yang tak seorang pun bisa meremehkan. Waktu memiliki caranya sendiri untuk mempertemukan karma dengan kesombongan. Dan pada akhirnya, setiap langkah yang ditanam akan kembali dituai, entah dengan senyuman atau tangisan. Sudah sebulan berlalu sejak kejadian di depan restoran malam itu. Nama Sarah makin harum di kalangan bisnis kuliner. Tawaran kolaborasi berdatangan. Media pun mulai menyadari siapa sosok wanita elegan yang sempat viral itu. Dan dengan penuh pertimbangan, Sarah akhirnya memberikan satu wawancara eksklusif. Tapi bukan untuk menceritakan dramanya. Ia berbicara tentang restorannya, perjuangannya dari nol, dan pentingnya membangun usaha dengan etika. Sementara itu, di sisi lain, kehidupan Arman dan istri barunya, Tasya, tidak berjalan sesuai ekspektasi mereka. Tasya yang terbiasa hidup dalam kemewahan, mulai gerah saat gaya hidupnya tidak lagi bisa dipenuhi seperti awal mereka menikah. Arman, yang sempat merasa bangga membawa wanita cantik dan muda ke pelaminan, mulai melihat sisi lain dari istri barunya. Wanita itu bukan pasangan, tapi beban. Mas, kartu kredit aku ditolak waktu mau beli tas kemarin. Tasya membentak dari balik meja rias. Wajahnya kesal tanpa menyadari bahwa suara mereka bisa terdengar sampai ke tetangga. Arman duduk di kursi dengan kepala dipijit sendiri. Aku udah bilang kan, keuangan kita lagi nggak stabil. Perusahaan tempat aku kerja kemarin udah motong banyak karyawan. Gaji aku juga dipotong. Tasya mendengus, menatap sinis. Lalu kenapa aku yang harus menderita? Bukankah kamu yang dulu bilang bisa kasih aku kehidupan lebih baik? Aku bukan ATM, Tasya, bentaknya. Perdebatan demi perdebatan menjadi makanan harian mereka. Uang semakin menipis, pekerjaan Arman tidak lagi memberi kenyamanan seperti dulu. Sementara gaya hidup Tasya tak pernah turun satu level pun. Bahkan lebih tinggi. Sialnya, mantan rekan bisnis Arman mulai menjauh darinya. Setelah video insiden restoran itu viral, banyak dari mereka menyadari siapa Sarah sebenarnya. Dan siapa Arman. Nama Arman perlahan-lahan mulai hilang dari lingkaran orang-orang penting. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan, kamu bodoh telah melepas wanita sekuat itu hanya demi perempuan seperti itu. Suatu siang yang panas, Arman datang ke restoran tempat Sarah biasa bekerja. Tapi bukan untuk makan. Ia datang diam-diam, mencoba menghindari tatapan para staf. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, wajahnya tampak kelelahan dan jauh dari kesan pria sukses yang dulu pernah berdiri di sisi Sarah. Ia memberanikan diri meminta bertemu Sarah, namun staf menyampaikan bahwa Bu Sarah sedang sibuk. Arman pun menunggu. Beberapa menit kemudian, Sarah keluar.
Ia mengenakan jas kerja yang rapi, dengan binder di tangan. Matanya menangkap sosok Arman di bangku tunggu. Keduanya saling menatap. Tak ada senyum, hanya keheningan yang membingkai pertemuan itu. "Ada apa?" tanya Sarah. Suaranya datar namun sopan. Arman berdiri, ragu. "Aku cuma mau bicara sebentar. Tentang kita." Sarah menatapnya lama, lalu mengangguk. Ia mengajak Arman ke ruang kecil di belakang, jauh dari sorotan. Begitu pintu ditutup, Arman menarik napas panjang. "Aku tahu, aku banyak salah. Aku tahu aku sudah buat kamu terluka. Dan aku nggak datang ke sini untuk minta maaf karena aku tahu itu tidak akan cukup." Sarah tidak menyela. Ia hanya menatapnya. Tatapan yang tenang namun tajam. "Aku cuma mau bilang, aku kehilangan segalanya, Sarah. Aku kehilangan pekerjaan, relasi, reputasi, dan sekarang aku sadar, apa yang dulu aku pikir emas, ternyata cuma pasir. Tasya bukan seperti yang aku kira." Sarah akhirnya bicara, pelan tapi tajam. "Dan kamu pikir aku akan merasa puas dengar semua itu?" Arman menunduk. "Tidak. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa kamu yang benar dari awal. Bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang pernah aku sadari." Sarah menatapnya. Matanya tak lagi menyimpan luka. Yang ada hanya kedewasaan. "Arman, kita punya jalan masing-masing sekarang. Kamu sudah memilih. Aku juga sudah berdamai dengan semuanya. Aku tidak dendam. Tapi aku juga tidak punya tempat untuk orang yang mengorbankan cinta demi nafsu dan kebodohan." Arman menggigit bibirnya sendiri. Hancur. Terlalu telat untuk memperbaiki. Saat Sarah berdiri, ia berkata, "Dan sampaikan ke istrimu, jika dia masih ingin main kotor, dia tidak tahu siapa yang sedang dia tantang." Hari-hari berikutnya, kehidupan Arman dan Tasya makin memburuk. Tasya mulai berselingkuh dengan pria yang lebih kaya. Dan saat Arman memergoki, ia justru ditertawakan. "Pria sepertimu? Tak bisa kasih aku apa-apa, bahkan martabat pun tidak," kata Tasya sambil mengepak koper. Dan disitulah titik hancurnya Arman dimulai. Ia kehilangan segalanya. Istri, harta, pekerjaan, dan nama baik. Semua lenyap seperti debu yang tertiup angin. Sementara Sarah, ia melangkah maju, lebih tinggi dari sebelumnya. Restoran mewah milik Sarah kini bukan hanya sekadar tempat makan. Ia telah menjelma menjadi simbol perjuangan dan kebangkitan seorang wanita yang dikhianati, namun memilih untuk berdiri, membersihkan luka, dan menjadikannya kekuatan. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhirnya dengan Arman. Sarah tidak pernah melihatnya lagi. Dan ia pun tidak berharap. Fokusnya kini adalah membangun warisan. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri, dan perempuan-perempuan lain yang masih takut melangkah maju karena pernah disakiti. Sore itu, Sarah duduk di balkon restoran lantai 2, memandang taman kecil yang ia rancang sendiri. Ia tersenyum tipis, mengenang awal mula semuanya. Dari dapur kecil sempit di rumah kontrakan, hingga dapur modern berstandar internasional yang kini dimilikinya. Di sampingnya berdiri Rina, tangan kanannya di restoran, sekaligus sahabat setia yang tak pernah meninggalkannya. "Undangan seminar udah aku susun ya, Mbak." Temanya, merintis dari luka, membangun dari air mata. "Kamu yakin mau pakai tema itu?" tanya Rina sambil tersenyum kecut. Sarah terkekeh pelan. "Justru karena itu aku pilih. Kita nggak bisa menyangkal masa lalu, Rin. Tapi kita bisa memilih untuk tidak tinggal di sana." Rina mengangguk. Ia tahu betul bahwa di balik ketenangan Sarah kini, ada badai panjang yang telah ia lalui. Ia adalah bukti bahwa luka bukan akhir cerita. Seminar perdana itu diadakan 2 minggu kemudian, dan di luar dugaan, pendaftar membludak. Mayoritas adalah wanita, dari berbagai kalangan.
Ada yang datang mengenakan jas, ada yang memakai seragam rumah tangga, bahkan ada juga yang datang membawa anak. Sarah berdiri di panggung dengan tenang, mengenakan kemeja putih sederhana, rambut diikat rapi, senyumnya tulus. Selamat sore. Saya Sarah. Saya bukan motivator. Saya bukan pakar ekonomi. Dan saya bukan selebriti. Saya hanya seorang wanita biasa, yang pernah disakiti, direndahkan, bahkan diludahi. Tapi saya memilih untuk tidak berhenti. Karena saya tahu, harga diri saya tidak ditentukan oleh siapapun, selain saya sendiri. Suara tepuk tangan menggema. Beberapa peserta bahkan tampak menyeka air mata. Sarah melanjutkan, hari ini saya ingin bercerita, bukan untuk menggurui. Tapi agar kalian tahu, kalian tidak sendiri. Dikhianati bukan akhir. Diinjak bukan berarti kita hancur. Kita bisa bangkit, asal kita mau. Dan di akhir seminar itu, Sarah mengumumkan satu hal. Ia akan membuka sekolah kuliner gratis untuk perempuan yang ditinggal, dikhianati, atau sedang berjuang keluar dari keterpurukan. Dari situlah lembar baru kehidupan Sarah dimulai. Sekolah kecil itu awalnya hanya menggunakan satu ruang kosong di belakang restoran. Tapi tak lama kemudian, donatur mulai berdatangan, dan bangunan baru pun dibangun. Sarah menamai sekolah itu Dapur Hati. Setiap minggu, ia sendiri turun tangan, mengajar dasar-dasar memasak, manajemen dapur, bahkan strategi bisnis kecil. Bukan hanya keterampilan yang ia ajarkan, tapi juga keberanian untuk bermimpi kembali. Jangan takut miskin. Takutlah kalau kamu berhenti percaya pada diri sendiri, ucap Sarah pada salah satu muridnya yang gemetar ketika pertama kali memegang pisau. Perempuan-perempuan itu datang dengan luka, dan Sarah menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ia tak pernah bertanya latar belakang. Ia tahu, cukup dengan tatapan mata, ia bisa mengenali rasa sakit yang sama. Suatu hari, seorang wanita muda, usia sekitar 27 tahun, datang mendaftar ke Dapur Hati. Wajahnya cantik, namun lelah. Namanya Maya. Sarah memperhatikannya dengan saksama. Geraknya masih kikuk, matanya seperti memikul beban berat. Di suatu sesi latihan, Maya menangis tanpa suara sambil memotong bawang. Sarah menghampirinya dan berkata dengan lembut, "Kamu tidak sendiri." Maya mengangguk perlahan. "Suamiku menikah lagi. Aku dikhianati, Mbak. Dan aku tidak tahu harus mulai dari mana." Sarah menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di samping Maya, dan bercerita. Bukan hanya tentang keberhasilan, tapi juga tentang malam-malamnya menangis, saat ia harus menyapu lantai restoran sambil menyembunyikan air mata, tentang bagaimana ia pernah merasa tidak cukup baik, dan tentang hari ketika seorang perempuan meludahi mukanya di depan umum, dan ternyata itu justru hari yang menjadi titik balik hidupnya. Maya terdiam. Lalu, untuk pertama kalinya sejak datang, ia tersenyum. Dan disitulah Sarah tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Sementara itu, Arman hidup dari satu pekerjaan kecil ke pekerjaan lain. Ia mulai bekerja sebagai supir untuk sebuah jasa antar barang. Tak ada lagi mobil mewah, tak ada jas mahal. Ia tinggal di kontrakan sempit, makan seadanya, dan terkadang harus meminjam uang hanya untuk membayar listrik. Tasya? Ia sudah menikah dengan pria lain. Seorang pebisnis yang bahkan tidak tahu siapa Arman. Mereka pindah keluar kota, dan benar-benar memutus semua kontak. Arman tak hanya kehilangan cinta, tapi juga harga dirinya. Ia ingin kembali ke masa lalu, namun semuanya telah hancur. Ia kini hanya bisa memandang layar ponselnya, melihat berita tentang seminar Sarah, dan menangis dalam diam. Namun tak ada pintu yang terbuka untuknya lagi. Karena wanita yang pernah ia hancurkan, kini telah menjadi mercusuar bagi banyak perempuan lain yang terluka. Seiring berjalannya waktu, Sarah semakin dikenal sebagai sosok yang tidak hanya berani bangkit dari luka,
tetapi juga menginspirasi ribuan perempuan lainnya. Kehidupan yang penuh dengan penolakan, kehilangan, dan rasa sakit kini telah berubah menjadi kisah tentang keberanian, harapan, dan pengampunan. Hidupnya, yang dulu dihantui oleh masa lalu kelam, kini telah berubah arah. Ia tidak hanya mengelola restoran dan sekolah kuliner, tetapi juga mendapat berbagai undangan untuk menjadi pembicara di seminar-seminar besar. Perjalanan hidupnya yang penuh liku telah menjadikannya simbol kekuatan untuk banyak orang, terutama bagi para wanita yang pernah merasa tak berdaya. Suatu hari, Sarah mendapat undangan yang berbeda dari biasanya. Undangan itu datang dari sebuah acara seminar nasional yang diadakan oleh lembaga sosial besar. Tema seminar itu adalah Perempuan Bangkit, Mengubah Luka Menjadi Kekuatan. Di undangan itu tercatat nama-nama pembicara yang luar biasa, selebriti, tokoh sosial, dan wanita-wanita hebat dari berbagai sektor. Sarah awalnya ragu. Ia merasa tidak layak berada di antara mereka yang sudah lama dikenal publik. Namun, Rina, yang kini menjadi sahabat dan partner bisnisnya, mendorongnya untuk menerima undangan tersebut. Ini kesempatan, Mbak. Kalian semua, yang pernah terluka, bisa menyembuhkan dunia, ujar Rina dengan penuh semangat. Sarah pun akhirnya memutuskan untuk ikut serta. Ia menyiapkan materi dengan hati-hati, menggali setiap bagian dari kisah hidupnya yang paling dalam. Ia ingin berbagi tentang bagaimana ia memutuskan untuk memilih jalan yang penuh harapan, meskipun semua pintu tampak tertutup. Pada hari seminar, Sarah mengenakan gaun hitam sederhana yang elegan. Dengan percaya diri, ia melangkah ke panggung. Ketika lampu sorot menyorot dirinya, ia merasa sedikit cemas. Tapi di balik rasa cemas itu, ada rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa sekarang ia berdiri bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang belum menemukan keberanian untuk bangkit. Saya bukanlah wanita yang sempurna. Saya juga manusia yang jatuh dan terluka, kata Sarah dengan suara yang tenang namun penuh makna. Namun saya belajar satu hal yang sangat penting. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa banyak kita bisa bertahan dalam hidup, tetapi seberapa cepat kita bangkit setiap kali jatuh. Suasana ruangan begitu sunyi. Sarah merasa seolah-olah semua mata tertuju padanya, bukan karena popularitasnya, tetapi karena apa yang ia bicarakan, sesuatu yang nyata, sesuatu yang dirasakan oleh banyak orang. Suaranya mulai mengalir lebih lancar, menceritakan perjalanan hidupnya, bagaimana ia menghadapi kehilangan, pengkhianatan, dan bagaimana ia memilih untuk tidak menjadi korban. Di akhir sesi, Sarah menerima tepuk tangan panjang dari para peserta. Banyak yang tampak terharu, bahkan ada yang menyeka air mata mereka. Seminar itu bukan hanya membahas tentang perjuangan pribadi, tetapi juga memberi inspirasi bagi mereka yang hadir untuk menilai kembali hidup mereka. Apakah mereka akan terus tinggal dalam kesedihan atau memilih untuk maju, meskipun penuh dengan ketidakpastian. Sejak hari itu, Sarah menjadi pembicara yang sering diundang. Ia tak hanya berbicara tentang bisnis atau kuliner, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan pengampunan. Semakin banyak orang yang datang ke restoran dan sekolah kuliner miliknya, mencari inspirasi dan pelajaran hidup. Sarah tidak hanya mengajari mereka cara memasak, tetapi juga cara menghargai diri sendiri dan hidup dengan penuh makna. Namun, di tengah kesuksesan yang ia raih, Sarah tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang pencapaian materi. Ia merasa bahwa hidup yang seimbang, dengan memberikan dampak positif pada orang lain, adalah pencapaian terbesarnya. Meski restoran dan sekolah kuliner itu berkembang pesat, hatinya lebih damai dari sebelumnya. Di suatu sore, saat ia sedang duduk di balkon restoran, seorang pria mendekat. Wajahnya terlihat ramah, dan matanya menyiratkan ketulusan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Dimas, seorang pengusaha muda yang tertarik untuk berkolaborasi dengan Sarah dalam sebuah proyek sosial. "Selamat sore, Mbak Sarah," sapa Dimas dengan suara hangat.
Saya mendengar tentang cerita hidup Anda, dan saya rasa kita bisa bekerja sama untuk membuat lebih banyak perbedaan. Sarah tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan banyak orang yang datang dengan niat baik. Namun, ada sesuatu dalam diri Dimas yang berbeda. Ketulusannya begitu nyata, dan ia bisa merasakan bahwa Dimas tidak melihatnya hanya sebagai seorang wanita yang sukses, tetapi sebagai manusia yang pernah melalui banyak penderitaan. Terima kasih, Dimas. Saya tertarik dengan apa yang Anda tawarkan. Tapi, apa yang Anda harapkan dari saya? Tanya Sarah, masih hati-hati. Dimas menjelaskan tentang proyek yang ingin ia jalankan, sebuah program pendidikan untuk perempuan yang kurang mampu, memberi mereka keterampilan praktis untuk membantu mereka mandiri dan memperbaiki hidup mereka. Program ini tidak hanya untuk memberi mereka pekerjaan, Mbak Sarah, tetapi juga untuk memberi mereka harapan. Saya percaya, seperti Anda, setiap perempuan berhak untuk bangkit dari masa lalu dan menemukan potensi terbaik mereka. Sarah terdiam sejenak. Dalam dirinya, ada perasaan harapan baru yang timbul. Ia merasa bahwa kesempatan ini bukan hanya tentang kerja sama bisnis semata, tetapi tentang misi untuk mengubah hidup orang lain, seperti yang ia lakukan dulu untuk dirinya sendiri. Baik, saya tertarik. Mari kita bicara lebih lanjut tentang ini, jawab Sarah dengan senyuman tulus, yang kini penuh harapan. Malam itu, Sarah kembali ke rumahnya dengan perasaan yang tak biasa. Mungkin, inilah yang disebut sebagai langkah baru dalam hidup. Setelah segala luka dan pengkhianatan, akhirnya ia menemukan seseorang yang tidak hanya menghargai keberhasilannya, tetapi juga melihat kedalamannya sebagai seorang perempuan yang kuat dan berani. Di luar jendela rumahnya, bintang-bintang bersinar terang, seperti simbol dari semua harapan yang masih tersisa. Sarah tahu bahwa ia kini berada di jalur yang benar. Kedepannya, ia tidak hanya akan melanjutkan perjuangannya sendiri, tetapi juga memberikan ruang bagi orang lain untuk menemukan kekuatan mereka. Karena, seperti yang selalu ia katakan, kita semua bisa bangkit, meski di saat dunia mencoba menjatuhkan kita. Sarah tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya yang telah berubah arah secara dramatis akan membawa dirinya kepada hubungan yang penuh potensi, seperti yang ia rasakan dengan Dimas. Pria itu datang dengan segala ketulusan dan semangat yang hampir tidak ia harapkan lagi setelah semua yang pernah ia lalui. Namun, di balik rasa harapan yang perlahan tumbuh dalam dirinya, ada juga perasaan ragu yang masih tersisa. Setiap kali mereka bertemu untuk membahas proyek sosial yang mereka rencanakan, Sarah merasa ada semacam koneksi yang kuat antara mereka. Dimas bukan hanya seorang pengusaha muda yang cerdas, tetapi juga seorang pria dengan empati yang luar biasa. Ia tidak pernah meremehkan masa lalu Sarah, bahkan sebaliknya, ia menghargai setiap perjuangan yang telah membentuknya menjadi wanita yang seperti sekarang. Begitu juga dengan Sarah yang mulai melihat Dimas lebih dari sekadar seorang rekan kerja. Satu sore, setelah pertemuan yang penuh ide dan diskusi, Dimas mengajak Sarah untuk makan malam di sebuah kafe yang terletak di pinggir kota. Restoran itu sederhana, namun suasananya begitu nyaman. Mereka duduk berdua di pojok meja dekat jendela besar yang menghadap keluar, di mana langit mulai berubah warna menjadi oranye keemasan. Sarah, saya senang bisa bekerja dengan Anda, kata Dimas sambil mengaduk minumannya. Tapi saya juga merasa kita mulai membangun sesuatu yang lebih dari sekadar kerja sama. Sarah menatapnya, sedikit terkejut dengan kalimat yang tiba-tiba keluar dari bibir Dimas. Selama ini, mereka berbicara tentang proyek mereka, tetapi belum pernah membahas tentang hubungan pribadi mereka. Apa maksudmu? Tanya Sarah dengan lembut, mencoba menjaga jarak antara profesionalisme dan perasaan yang mulai muncul. Dimas tersenyum, wajahnya penuh ketulusan. Maksud saya menghargai siapa Anda, Sarah. Bukan hanya karena apa yang Anda capai, tetapi juga karena siapa Anda sebagai pribadi. Dan, saya ingin lebih mengenal Anda, bukan hanya sebagai rekan kerja.
Sarah merasa hatinya sedikit tergetar. Ia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terburu-buru. Setelah semua yang terjadi dalam hidupnya, ia tidak bisa begitu saja menyerahkan hatinya. Namun, ada sesuatu dalam cara Dimas memperlakukan dirinya yang membuatnya merasa aman. Sesuatu yang tidak ia rasakan sejak lama. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu, jawab Sarah, merasa sedikit cemas. Dimas mengangguk, seolah memahami keraguannya. Tidak ada yang terburu-buru, Sarah. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya ada di sini, jika Anda ingin melangkah lebih jauh. Sarah menghela napas panjang, merasakan perasaan yang hangat meresap dalam dirinya. Mungkin, ini adalah kesempatan yang belum pernah ia bayangkan, untuk membuka hatinya lagi, setelah lama terkunci rapat. Namun, Sarah juga tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, dan ia harus berhati-hati. Di sisi lain, jauh dari dunia Sarah yang sedang merangkai harapan baru, kehidupan Arman dan istrinya, Tasya, semakin memanas. Setelah pernikahan mereka yang penuh lika-liku, Arman dan Tasya kini berada di ujung sebuah persimpangan. Mereka telah mengalami banyak hal, pertengkaran, kebohongan, dan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Tasya, yang sebelumnya terlihat penuh semangat dan percaya diri, kini seringkali tampak murung. Suasana di rumah mereka kian tidak harmonis. Arman, yang dulu penuh dengan ambisi dan semangat untuk meraih impian-impian besar, kini terjebak dalam rutinitas yang membuatnya lelah. Ia merasa seolah tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh Tasya. Suatu malam, setelah mereka selesai makan malam, Tasya duduk diam di sofa dengan tatapan kosong. Arman yang baru saja kembali dari kantor, duduk di sebelahnya, mencoba untuk membuka percakapan. Tasya, kita harus bicara, kata Arman dengan suara pelan. Tasya tidak menjawab, matanya hanya menatap kosong ke depan. Arman merasa ada yang aneh, ada jarak yang lebih besar dari biasanya antara mereka. Ada apa? Kenapa kamu diam saja? Tanya Arman lagi, sedikit bingung. Tasya menghela napas, lalu menoleh ke Arman dengan tatapan yang tajam. Kamu tahu apa yang salah, Arman? Aku sudah lelah dengan semuanya. Kamu terlalu sibuk dengan dirimu sendiri, dan aku merasa terlupakan. Arman merasa tersentak. Apa maksudmu? Aku bekerja keras untuk kita, untuk masa depan kita. Tasya menggelengkan kepala, wajahnya mulai terlihat marah. Bekerja keras untuk apa? Untuk apa yang aku impikan? Atau untuk apa yang kamu impikan? Aku bukan hanya butuh materi, Arman. Aku butuh perhatian. Aku butuh kamu di sini, bukan hanya tubuhmu di sampingku. Arman terdiam, menyadari bahwa ia telah jauh dari Tasya, lebih fokus pada pekerjaan dan ambisinya sendiri. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki keadaan ini. Tasya pun melanjutkan, aku sudah cukup sabar, Arman. Tapi aku merasa kita sudah tidak lagi berjalan bersama. Suasana di ruang tamu itu menjadi sangat tegang. Arman ingin berbicara lebih lanjut, tetapi kata-kata itu tidak bisa keluar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Tasya benar. Mereka telah semakin jauh, dan ia tidak tahu bagaimana cara menarik kembali hubungan mereka yang semakin rapuh. Tasya bangkit dari sofa, berjalan menuju pintu kamar mereka dengan langkah berat. Sebelum masuk, ia berhenti dan berkata dengan suara pelan, mungkin ini sudah saatnya kita berhenti. Aku rasa kita berdua tidak lagi cocok. Arman berdiri, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya melihat bayangan Tasya yang memasuki kamar mereka, tanpa tahu apakah ini adalah akhir dari segalanya atau hanya sebuah fase dalam hubungan mereka. Pada malam yang sama, Sarah sedang duduk di balkon rumahnya, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Pikirannya melayang jauh, merenungkan kehidupan yang telah ia jalani, yang kini tengah memasuki fase baru dengan Dimas. Namun, dalam hati, ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hidupnya yang baru ini, meskipun penuh harapan,
tetap membawa tantangan. Sama seperti Arman dan Tasya yang kini terjebak dalam kebisuan dan keraguan. Di sisi lain, Arman merasakan perasaan yang sama, kehilangan, kekosongan, dan kebingungannya tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya dalam hidupnya. Ia melihat bayangan pernikahannya yang mulai pudar, sementara Sarah mulai membangun dunia barunya. Tapi, untuk Sarah, hidup tidak berhenti pada satu titik. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus terus maju. Seperti yang ia ajarkan kepada dirinya sendiri, hidup ini adalah tentang memilih untuk bangkit, apapun rintangan yang datang. Kehidupan Sarah yang sebelumnya terasa begitu terisolasi, kini mulai terjalin kembali dengan hubungan yang lebih mendalam dengan Dimas. Setiap pertemuan mereka tak hanya berbicara tentang proyek sosial yang tengah mereka jalani, tetapi juga tentang impian, keinginan, dan masa depan. Dimas, yang kerap kali dengan sabar mendengarkan setiap kata Sarah, mulai menjadi seseorang yang lebih dari sekadar mitra dalam pekerjaan. Ia adalah teman, pendengar yang baik, dan bagi Sarah, ia mulai terasa seperti bagian dari masa depan yang ia harap-harapkan. Namun, meskipun ia merasa ada ikatan yang kuat, Sarah masih berhati-hati. Hatinya belum sepenuhnya terbuka, dan mungkin belum siap sepenuhnya untuk menerima seseorang lagi setelah pengalaman pahit dengan Arman. Dimas menyadari keraguan yang ada pada Sarah. Namun, ia tahu bahwa untuk mendapatkan kepercayaan dan hati Sarah, ia harus bersabar. Ia mengerti bahwa Sarah membutuhkan waktu, dan itu tidak masalah baginya. Baginya, perjalanan ini bukan soal mendapatkan jawaban cepat, tetapi tentang saling mengenal dan menghargai perjalanan masing-masing. Di sisi lain, di kehidupan yang jauh berbeda, Arman sedang berjuang dengan kehancuran hubungan rumah tangganya. Percakapan yang berat dengan Tasya beberapa malam lalu membekas dalam pikirannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa pernikahannya akan berakhir seperti ini, atau bahkan berada di titik yang membuatnya meragukan segalanya. Tasya yang dulu penuh semangat kini terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Kecewa, cemas, dan penuh amarah. Arman merasa sulit untuk memulihkan hubungan yang telah terjalin begitu lama, merasa seolah-olah mereka telah kehilangan arah. Setiap hari terasa seperti bertarung dengan bayangan masa lalu dan sebuah masa depan yang semakin kabur. Arman merasa terjebak dalam sebuah kebuntuan yang berat. Ia ingin memperbaiki semuanya, tetapi merasa tidak tahu lagi harus mulai dari mana. Keputusannya untuk menikahi Tasya dulu, dengan harapan membangun masa depan bersama, kini terasa seperti beban. Di tengah kebisuan malam, ia duduk sendiri di ruang tamu, menatap ruang yang sebelumnya penuh dengan tawa dan percakapan hangat. Kini, yang ada hanya keheningan yang menyesakkan. Tasya, yang seharusnya menjadi bagian dari impian hidup Arman, kini hanya menjadi kenangan pahit. Bahkan, jika ia ingin kembali ke Tasya, ia tahu bahwa perasaan itu tidak lagi cukup. Mereka telah berjalan terlalu jauh, saling menjauh tanpa mereka sadari. Hari berikutnya, Sarah kembali bertemu dengan Dimas. Mereka bertemu di kafe favorit mereka, tempat yang sudah menjadi saksi perjalanan mereka bersama selama beberapa bulan terakhir. Kali ini, perbincangan mereka terasa lebih serius. Dimas terlihat lebih fokus dari biasanya, seolah ingin membicarakan sesuatu yang penting. Sarah, Dimas mulai, suara lembut namun tegas. Saya tahu kita sudah lama bekerja bersama, dan kita mulai lebih sering bertemu. Tapi saya ingin tahu, apakah ada ruang dalam hidup Anda untuk seseorang seperti saya? Sarah terdiam, terkejut dengan pertanyaan Dimas yang langsung menembus ketidakpastian yang selama ini menggelayuti hatinya. Hatinya berdebar lebih cepat dari yang ia harapkan, seolah pertanyaan itu mengundang banyak sekali perasaan yang ia sembunyikan begitu lama. Sarah menghela napas panjang. Dimas, aku sudah lama tidak membuka hati untuk seseorang. Ada banyak hal yang aku harus pikirkan, banyak luka yang belum sembuh. Dimas mendengarkan dengan sabar, tidak terburu-buru,
tidak memaksakan. Saya tahu, dan saya menghargai itu. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya ada di sini, tidak hanya untuk bekerja, tapi jika Anda ingin berbagi, saya siap. Kata-kata Dimas terasa menenangkan, namun juga membingungkan. Sarah tidak tahu apa yang harus dijawab. Mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya, tanpa syarat. Namun, apakah ia siap untuk menghadapinya? Saya tidak tahu harus berkata apa, Dimas. Sarah akhirnya berkata, mengalihkan pandangannya keluar jendela, menatap jalan yang sibuk. Aku rasa, aku butuh waktu untuk memikirkan ini. Dimas tersenyum kecil, sedikit kecewa, tetapi ia tidak menunjukkan rasa kecewanya secara berlebihan. Tidak masalah. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya ada di sini. Mereka melanjutkan makan malam mereka dengan percakapan ringan setelahnya. Meskipun di dalam hati Sarah, perasaan itu terus bergelora. Ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang besar. Tetapi ia juga sadar bahwa kesempatan ini tidak datang dua kali. Di sisi lain, ia juga merasa takut untuk kembali jatuh cinta. Apalagi setelah apa yang terjadi dengan Arman. Di rumah, suasana antara Arman dan Tasya semakin suram. Setiap kali mereka berada di ruang yang sama, ada ketegangan yang tak bisa dihindari. Mereka mulai saling menghindar, berbicara hanya ketika benar-benar diperlukan. Tidak ada lagi canda tawa seperti dulu. Semua terasa berat dan tidak nyaman. Tasya tidak lagi berbicara dengan lembut, dan Arman mulai merasakan bahwa dirinya telah kehilangan lebih dari sekadar cinta dalam pernikahannya. Ia kehilangan dirinya sendiri. Suatu malam, setelah beberapa hari penuh dengan keheningan, Arman akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Tasya. Mereka duduk di ruang tamu yang dulu menjadi tempat mereka berbagi banyak cerita. Tasya, kita perlu bicara, kata Arman dengan suara yang terdengar lelah. Tasya menatapnya dengan tatapan kosong, wajahnya tanpa ekspresi. Apalagi, Arman? Aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita bicarakan. Arman menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku merasa kita sudah tidak seperti dulu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki ini. Tasya terkekeh pahit. Kamu ingin memperbaiki apa, Arman? Selama ini kamu hanya sibuk dengan dirimu sendiri. Aku sudah lelah menunggu perhatianmu. Arman merasa ada kenyataan yang sangat keras menamparnya. Aku terlalu fokus pada pekerjaan. Aku tidak melihat kita terlepas satu sama lain. Tasya menatapnya tajam. Terlambat, Arman. Terlambat sekali. Kata-kata itu menghantam hatinya dengan keras. Ia tahu, di dalam hatinya yang terdalam, bahwa pernikahan mereka memang sudah berakhir. Tidak ada yang bisa memperbaikinya lagi. Tasya sudah tidak ingin berjuang lagi, dan Arman juga merasa ia telah melakukan segalanya dengan cara yang salah. Sarah, yang kini semakin dekat dengan Dimas, semakin merasakan bahwa hidupnya sedang berubah. Ia tahu bahwa perasaan itu sudah ada, dan mungkin hanya waktu yang akan menentukan apakah hubungan ini akan berkembang lebih jauh. Namun, di balik perasaan yang tumbuh, ada juga bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Arman, meskipun telah pergi dari hidupnya, tetap meninggalkan jejak yang dalam. Di sisi lain, Arman dan Tasya, yang kini berjalan di jalan yang terpisah, akhirnya harus menerima kenyataan bahwa pernikahan mereka tidak dapat diselamatkan lagi. Mereka telah terpisah oleh waktu, perasaan, dan keputusan-keputusan yang membawa mereka ke titik ini. Seiring berjalannya waktu, Sarah dan Arman, meskipun hidup di dunia yang berbeda, akan segera menghadapi kenyataan yang lebih besar lagi, keputusan besar tentang masa depan mereka masing-masing. Waktu terus berjalan, dan hidup Sarah mulai menemukan jalannya kembali. Dimas, dengan segala kesabaran dan pengertian yang ia tunjukkan, semakin menjadi bagian penting dalam hidup Sarah.
Meskipun Sarah belum sepenuhnya siap untuk menerima dirinya sepenuhnya, ia tahu bahwa Dimas adalah seseorang yang berbeda dari yang pernah ia temui sebelumnya. Ia bukan hanya mitra dalam pekerjaan, tetapi seseorang yang bisa ia ajak berbicara tentang segala hal, tentang impian, harapan, dan bahkan ketakutannya. Setiap hari, Sarah merasa semakin nyaman berada di dekat Dimas. Tapi ia juga menyadari bahwa hatinya masih terikat pada kenangan lama, kenangan bersama Arman. Kenangan itu tak bisa begitu saja dihapus. Dan meskipun Arman sudah jauh, ada bagian dari dirinya yang masih merindukan pria itu. Namun, dengan semakin dalamnya hubungan Sarah dengan Dimas, ia mulai merasa ada kemungkinan untuk membuka hati lagi, meskipun itu membutuhkan waktu. Di sisi lain, Arman, yang kini menjalani hidup tanpa Tasya, merasakan kesendirian yang mendalam. Ia merasa bahwa hidupnya berjalan dalam lingkaran yang tak pernah berujung. Meskipun ia sudah tahu bahwa pernikahannya dengan Tasya berakhir, kenyataan itu tetap menyakitkan. Ia menyesali banyak keputusan yang telah ia buat, terutama bagaimana ia gagal menghargai Sarah pada masa lalu. Arman mencoba untuk kembali berhubungan dengan Sarah, berharap bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan memberitahu Sarah betapa ia menyesal. Namun, Sarah yang kini semakin tegar, lebih memilih untuk tidak membuka kembali bab lama itu. Baginya, sudah cukup. Ia sudah belajar banyak tentang dirinya sendiri, tentang bagaimana menghargai dirinya dan tidak membiarkan masa lalu mengontrol hidupnya. Suatu sore, Dimas mengajak Sarah untuk berjalan-jalan di taman yang tenang. Angin sore yang sejuk berhembus, dan suasana di sekitar mereka sangat damai. Mereka duduk di sebuah bangku panjang, dikelilingi pepohonan hijau yang rindang, dan Dimas akhirnya memutuskan untuk berbicara lebih terbuka tentang perasaan yang selama ini ia pendam. "Sarah," Dimas memulai, suaranya serius namun penuh kelembutan. "Saya tahu kita sudah banyak melalui hal bersama, dan saya menghargai semua waktu yang kita habiskan bersama. Tapi saya ingin tahu, apakah Anda sudah siap untuk membuka hati lagi? Apakah ada ruang untuk saya di sana?" Sarah terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Dimas. Ia merasa ragu, namun ada sesuatu dalam hatinya yang mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia lewatkan. "Dimas, saya sudah lama tidak memikirkan hubungan serius," Sarah akhirnya berkata, suara lembut namun penuh ketulusan. "Tapi dengan Anda, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Saya merasa nyaman. Saya merasa dihargai. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi saya tahu saya belum sepenuhnya siap. Mungkin saya perlu waktu lagi." Dimas mengangguk, tidak merasa kecewa meskipun Sarah belum sepenuhnya siap. "Saya paham, Sarah. Saya tidak akan terburu-buru. Saya ingin Anda tahu bahwa saya di sini, menunggu kapanpun Anda siap." Sarah tersenyum, sedikit lega dengan kenyataan bahwa Dimas bisa begitu sabar dan pengertian. Ia merasa ada rasa aman dalam hati Dimas yang ia tidak dapatkan sebelumnya. Tetapi ia juga sadar bahwa perasaan itu perlu waktu untuk berkembang. Namun, meskipun ia tidak bisa memberikan jawaban pasti saat itu juga, ia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin ia akan siap. Arman, yang masih berjuang dengan kesepiannya, tidak tahu harus berbuat apa. Tasya sudah meninggalkannya, dan meskipun ia sudah berusaha menghubungi Sarah, ia tahu bahwa ia tak bisa mengembalikan masa lalu. Sarah telah melanjutkan hidupnya, dan ia hanya bisa menonton dari jauh. Arman merasa frustasi, tak tahu bagaimana ia bisa menebus kesalahannya. Ia ingin mengubah semuanya, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan selain meresapi kenyataan bahwa dia telah kehilangan segala-galanya. Saat suatu hari, Arman mendengar kabar dari seorang teman lama bahwa Sarah sudah menemukan kebahagiaan baru. Ia merasa hatinya hancur. Rasa penyesalan yang begitu dalam menyelimuti dirinya. Ia sadar bahwa dia hanya bisa berharap agar Sarah bahagia, meskipun itu tidak bersamanya. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan Sarah semakin jelas arahnya. "Dimas,"
meskipun belum menjadi bagian penuh dalam hidupnya, tetap menjadi seseorang yang penting. Sarah belajar untuk tidak terburu-buru, untuk menghargai proses dan membiarkan waktu yang akan menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari Sarah mulai penuh dengan harapan baru. Ia merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih mandiri daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa tidak ada yang harus diselesaikan dalam sekejap mata. Hidup adalah tentang perjalanan dan ia ingin menikmati setiap langkahnya. Sementara itu, Arman mulai mencoba untuk mengubah dirinya. Ia tahu bahwa pernikahannya dengan Tasya benar-benar berakhir, tetapi ia juga mulai menerima kenyataan bahwa ia harus membiarkan Sarah pergi. Meskipun rasanya sulit, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayangan masa lalu. Ia harus melangkah ke depan, mencari cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Pada suatu malam yang tenang, Sarah duduk di balkon apartemennya, menikmati pemandangan kota yang indah. Dimas mengirimkan pesan singkat yang sederhana, mengajak Sarah untuk bertemu lagi minggu depan. Sarah tersenyum membaca pesan itu. Ia tahu bahwa meskipun ia belum siap sepenuhnya, ada peluang untuk sesuatu yang lebih. Mungkin ia dan Dimas memang punya masa depan bersama, atau mungkin mereka hanya akan menjadi teman sejati. Namun, satu hal yang pasti, Sarah telah menemukan kekuatannya sendiri, dan ia siap menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Saat itu, Sarah tahu bahwa ia tidak perlu lagi terjebak pada masa lalu. Ia sudah cukup kuat untuk melanjutkan hidupnya, membiarkan segala sesuatu yang tidak sehat pergi, dan membuka ruang untuk kebahagiaan yang sejati. Ia tidak tahu apa yang akan datang, tetapi ia percaya bahwa hidup selalu memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang berani membuka hati mereka untuk hal baru. Terkadang dalam hidup, kita dihadapkan pada banyak pilihan dan tantangan yang menguji kekuatan hati kita. Tapi ingatlah, setiap langkah yang kita ambil, terutama yang paling sulit sekalipun, merupakan bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Jangan takut untuk melepaskan masa lalu, meskipun itu menyakitkan. Karena terkadang, hanya dengan melepaskan, kita bisa memberi ruang untuk hal-hal yang lebih baik datang dalam hidup kita. Kehidupan ini bukan tentang sempurna atau tanpa kesalahan. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa bangkit, belajar dari pengalaman, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada yang salah dengan memberi waktu pada diri sendiri, untuk memproses, untuk menyembuhkan, dan untuk menerima kenyataan. Dan yang terpenting, jangan pernah meragukan nilai dirimu. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira, dan ada kebahagiaan menunggu di ujung perjalanan itu. Teruslah berjuang, percayalah pada dirimu sendiri, dan ingat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Salam hangat penuh harapan untuk setiap langkah yang akan kamu ambil. Semoga hidupmu selalu dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, dan kedamaian yang sejati.